Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Salam saudaraku, selamat malam, salam sejahtera, salam di dalam kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena kemurahan hati Tuhan, kita dimungkinkan untuk melangsungkan ibadah pendalaman Alkitab disertai dengan perjamuan suci. Puji Tuhan. Saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Kiranya Tuhan memberkati kita. Sebab itu biarlah kiranya kita mohonkan kemurahan Tuhan, kiranya Tuhan membukakan firman-Nya bagi kita untuk melawat setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Kita segera memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah pendalaman Alkitab dari Rut pasal yang kedua. Kita kembali membaca ayat 8 sampai 10. Ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10, kiranya Tuhan berkemurahan bagi kita. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9 saja. Rut bertemu dengan Boas. Ya. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, Ya. dengarlah dahulu anakku. Dengarlah dahulu anakku. Tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, Ya. dan tidak usah juga engkau pergi dari sini. Ya. Tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ya. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang. Terus? Sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Terus? Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Puji Tuhan. Untuk bekerja di ladang Boas, Rut terlebih dahulu dibekali dan diperlengkapi. Ya. Rut terlebih dahulu dibekali dan diperlengkapi. Dengan kata lain, Rut diyakinkan oleh Boas rohani, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Rut diyakinkan oleh Boas rohani, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Saudaraku, di dalam Rut pasal 2 ayat 2 sampai dengan ayat 7, saudaraku, kita melihat bahwa Rut memungut dan mengumpulkan jelai gandum di antara berkas-berkas jelai di belakang penyabit-penyabit. Puji Tuhan. Saudaraku, dia ada di ladang Boas untuk memungut dan mengumpulkan jelai gandum. Tetapi itu merupakan kerinduannya. Dan kalau dia ada di ladang Boas, itu karena kerinduannya. Kalau dia ada di ladang Boas, itu karena dia memiliki pengertian yang baik. Tetapi kerinduan suatu kali nanti, saudaraku, kerinduan suatu kali nanti akan berhenti. Kemudian pengertian dan kemampuan manusia juga suatu kali nanti akan berhenti. Sebab itu di sini kita melihat Rut terlebih dahulu dibekali dan diperlengkapi. Dengan kata lain, Rut diyakinkan oleh Boas rohani, yaitu Tuhan Yesus Kristus, di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kalau kita sekarang berada di ladang Tuhan, beribadah, melayani kepada Tuhan, mungkin karena suatu kerinduan, itu baik, tidak salah. Mungkin karena kita memperoleh suatu pengertian yang benar, itu baik, tidak salah. Tetapi kerinduan dan pengertian, yaitu kemampuan yang berasal dari manusia, suatu kali nanti akan berhenti. Tetapi kalau Tuhan yang membekali dan Tuhan memperlengkapi, diisi oleh pribadi Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan melayani Tuhan dengan luar biasa. Amin, saudaraku. Amin. 2 Tesalonika 3 ayat 3. 2 Tesalonika 3 ayat yang ketiga. 2 Tesalonika 3 ayat 3 terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Ya. Berdoa dan bekerja. Berdoa dan bekerja.
Tetapi Tuhan adalah setia. Tuhan adalah setia. Terus, Dia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. tetapi Tuhan adalah setia. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Ya. Tanda kesetiaan Tuhan ada dua. Tanda kesetiaan Tuhan ada dua, yaitu satu, Ia akan menguatkan hati kita. Ya, Ia akan menguatkan hati kita. Saudaraku, orang yang melayani Tuhan adalah orang-orang yang kuat hatinya. Orang yang melayani Tuhan adalah orang yang kuat hatinya. Puji Tuhan. Itu sesuai dengan Wahyu pasal yang ke-5 ayat yang ke-10. Puji Tuhan. Kedudukan dari Imam Rajani berada di tempat yang tinggi. Mereka memerintah sebagai raja di bumi, berarti terlepas dari perhambaan dosa. Amin, saudaraku. Amin. 2, memelihara hati kita terhadap yang jahat. 2, memelihara kita terhadap yang jahat. Puji Tuhan. 2, memelihara kita terhadap yang jahat. Menunjuk bahwa Allah yang empunya kerajaan dan kuasa. Jadi kalau Tuhan memelihara kita terhadap yang jahat, menunjuk bahwa Allah lah yang empunya kerajaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Sesuai dengan Injil Matius ayat 6, Matius 6 ayat 13. Di dalam tentang doa, tentang bagaimana berdoa kepada Tuhan. Dalam hal berdoa. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Jadi tanda kesetiaan, ulangi kembali, tanda kesetiaan Tuhan ada dua. Satu, Ia akan menguatkan hati kita. 2, memelihara kita terhadap yang jahat. Menunjuk bahwa Allah lah yang empunya kerajaan dan kuasa, sesuai dengan Injil Matius 6 ayat 13 dalam hal berdoa. Ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-5. Dan kami percaya dalam Tuhan, Ya, bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, Ya. kamu lakukan dan akan kamu lakukan. dan kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Terus, Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah ya, dan kepada ketabahan Kristus. puji Tuhan. Tuhan telah membekali dan memperlengkapi kita. Maka apabila kita benar-benar memperhatikannya, Tuhan akan menunjukkan hati kita kepada dua perkara yang sangat penting. Saya ulangi, Tuhan telah membekali dan memperlengkapi kita di dalam hal melayani pekerjaan Tuhan. Maka apabila kita benar-benar memperhatikannya, Tuhan akan menunjukkan hati kita kepada dua perkara yang sangat penting. Yaitu satu, kepada kasih Allah. Tuhan akan menunjukkan hati kita kepada kasih Allah. 2, Tuhan akan menunjukkan hati kita kepada ketabahan Kristus. Puji Tuhan. 1, kepada kasih Allah. 2, kepada ketabahan Kristus. Saudaraku, kasih Allah dan ketabahan Kristus adalah modal utama untuk bekerja di ladang Tuhan atau melayani pekerjaan Tuhan. Karena kedua perkara tersebut memberi kekuatan sehingga tidak mudah putus asa, tidak mudah kecewa, tidak patah semangat. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Jadi kasih Allah dan ketabahan Kristus adalah modal utama untuk bekerja di ladang Tuhan atau untuk melayani pekerjaan Tuhan. Karena kedua perkara tersebut memberi kekuatan sehingga tidak usah, sehingga orang-orang yang melayani Tuhan tidak mudah putus asa dan tidak mudah kecewa dan patah semangat sekalipun banyak pergumulan. Amin, saudaraku. Amin. Sebab wujud dari kasih Allah, wujud dari kasih Allah dan ketabahan Kristus adalah korban Kristus, saudaraku. Wujud dari kasih Allah, saudaraku, wujud dari kasih Allah dan ketabahan Kristus adalah korban Kristus atau salib dijual juta. Amin, saudaraku. Amin. Wujud dari kasih Allah dan ketabahan Kristus itu adalah korban Kristus atau salib dijual juta.
sesuai dengan Injil Yohanes pasal 3. Coba baca Injil Yohanes 3 ayat 16. Wujud dari kasih Allah dan wujud dari ketabahan Kristus adalah saling dijuljukan. Kita mari lihat pembuktiannya. Itu yang membuat kita kuat nanti, tidak mudah putus asa, tidak mudah kecewa, tidak mudah patah semangat. Yohanes 3 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Ya. Karena begitu besar kasih Allah kepada kita, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, terus supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup. Wujud dari kasih Allah adalah mengaruniakan anaknya yang tunggal sebagai korban. Amin, saudaraku. Wujud dari kasih Allah adalah mengaruniakan anaknya yang tunggal menjadi korban penebusan. Amin, saudaraku. Kemudian Filipi pasal 2 ayat 8. Filipi pasal 2 ayat 8. Filipi pasal 2 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini adalah wujud dari ketabahan Kristus. Amin, saudaraku. Ini adalah wujud dari ketabahan Kristus. Jadi, benarlah bahwa kasih Allah dan ketabahan Kristus itu yang memberi kekuatan kepada mereka yang melayani di hadapan Tuhan, kepada orang-orang yang melayani pekerjaan Tuhan, sehingga tidak mudah putus asa, tidak mudah kecewa, tidak mudah patah semangat. Sebab wujud dari kasih Allah dan ketabahan Kristus adalah salib dijuljukan. Dan salib dijuljukan, korban Kristus yang ada, salib dijuljukan atau korban Kristus adalah kekuatan, sehingga orang-orang yang melayani Tuhan tidak mudah putus asa, tidak mudah kecewa, tidak mudah patah semangat. Amin, saudara. Sebab wujud dari kasih Allah, wujud dari ketabahan Kristus, ya tabah, Kristus tabah. Wujudnya itu adalah salib dijuljukan. Dan salib dijuljukan atau korban Kristus inilah yang memberi kekuatan. Jadi kalau melayani tanpa salib, tanpa menjunjung tinggi korban, maka orang yang melayani tidak memperoleh kekuatan. Kalau hanya mulus-mulus saja begitu saja, orang semacam ini belum teruji. Maka penting sekali kasih Allah dan ketabahan Kristus yang merupakan wujud dari korban Kristus untuk memberi kekuatan kepada orang-orang yang melayani pekerjaan Tuhan. Amin, saudara. Puji Tuhan. Jadi salib dijuljukan tidak berjangan ditolak. Memang harus dididik. Maka kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan menunjukkan hati kita kepada kasih Allah, Tuhan menunjukkan hati kita kepada ketabahan Kristus, bersyukur. Karena kedua perkara tersebut adalah wujud dari salib dijuljukan korban Kristus. Amin, saudara. Itu yang memberi kekuatan. Salib dijuljukan itu yang memberi kekuatan. Puji Tuhan. Kita kembali membaca Rut pasal yang kedua ayat 8 sampai 9. Jangan ada di antara kita lagi yang bersungguh-sungguhnya. Amin, saudara. Memang saya tahu tidak sedikit pengorbanan kita di dalam melayani Tuhan, baik tenaga, pikiran, waktu, baik juga uang, materi, surga, bahkan perasaan juga perlu dikorbankan. Saya tahu, tetapi bersyukur saja kepada Tuhan. Tuhan telah menunjukkan hati kita kepada kasih Allah, dan Tuhan juga menunjukkan hati kita kepada ketabahan Kristus. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan. Wujud dari kasih Allah adalah mengorbankan anaknya yang tunggal. Wujud dari kasih ketabahan Kristus adalah menjadi korban, mengorbankan
apa yang ada, yang kita punya, harta yang berharga kita korbankan. Kemudian itu wujud kasih, kemudian wujud dari ketetapan Kristus adalah menjadi korban. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kalau Tuhan menunjukkan hati kita kepada dua perkara, bersyukur. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Rut pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat 9. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Lihat saja ke ladangnya sedang disabit orang itu, ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang, sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Puji Tuhan. Rut dibekali atau diperlengkapi oleh Boas dengan dua perkara. Di sini kita melihat Rut dibekali atau diperlengkapi oleh Boas dengan dua perkara. Yang pertama Boas berkata, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini. Ini bekal yang pertamanya kepada saudaraku. Tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini. Artinya tetap berada di ladang Tuhan. Artinya tetap berada di ladang Tuhan. Jangan pergi dan membawa diri ke dalam ladang si pemalas dan ladang dunia, karena kedua-duanya menghasilkan onak dan duri yang sifatnya menyakiti dan membuat umat Tuhan menderita. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Praktek untuk berada di ladang Tuhan, praktek untuk tetap berada di ladang Tuhan ada 3. 1, dekat pengerja-pengerja perempuan Boas. 1, dekat pengerja-pengerja perempuan Boas. Dekat artinya hati tidak menjauh dari pekerjaan Tuhan. Dekat artinya hati tidak jauh dari pekerjaan Tuhan. 2, lihat saja ke ladang yang sudah disabit orang itu. 2, lihat saja ke ladang orang yang disabit orang itu. Lihat artinya harus dengan mata yang terbuka. Melayani Tuhan harus dengan mata yang terbuka. Berarti tidak bermasa bodoh. Apalagi saudaraku menganggap enteng pekerjaan Tuhan. Misalnya dengan menunda-nunda pekerjaan Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. 3, ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang. 3, ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang. Ikutilah artinya bekerja dengan mengikuti cara Tuhan. Bekerja dengan mengikuti cara Tuhan. Disertai dengan kerendahan hati supaya tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku, Rut diperlengkapi dan dibekali oleh Boas dengan begitu yang pertama. Sekarang yang kedua, Rut diperlengkapi atau dibekali oleh Boas dengan dua perkara. Yang kedua, Boas berkata, jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Rut diperlengkapi dan dibekali oleh Boas dengan dua perkara. Yang kedua, Boas berkata, jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Pendeknya, Rut diberi minum jika ia haus. Pendeknya, Rut diberi minum jika ia haus. Yohanes 7. Kita berdoa supaya kita juga mendapat berkat dan kemurahan dari bekal yang kedua ini. Injil Yohanes pasal yang ke-7. Injil Yohanes pasal yang ke-7 ayat 37 sampai 39. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Air sumber hidup. Air sumber hidup. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru,
Barang siapa haus, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. baiklah dia datang kepadaku dan minum. Terus, Barang siapa percaya kepadaku, ya, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, ya, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. ayat 39. Yang dimaksudkannya Yang ialah roh, dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka ya, yang diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. yang percaya kepadanya. Siapa yang percaya? Terus, Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. nah, itu adalah orang yang memuliakan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Baik. Jadi, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Amin, saudaraku. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, kita memang sudah menerima Roh Kudus. Kita memang sudah menerima Roh Kudus dengan tanda kita datang untuk memuliakan Tuhan. Amin, saudaraku. Coba ulangi dulu ayat 39. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Ya, menerima Roh Kudus. Terus, Sebab roh itu belum datang siapakah mereka yang menerimanya? Titik 2, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. mereka yang memuliakan Tuhan. Jadi, saudaraku, kita memang sudah menerima Roh Kudus dengan tanda kita datang untuk memuliakan Tuhan. Kita datang memuliakan Tuhan lewat ibadah pendalaman Alkitab disertai dengan perjamuan suci. Lewat setiap pertemuan-pertemuan ibadah itu adalah tanda bahwa kita memang sudah menerima Roh Kudus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Selanjutnya, saudaraku, Roh Kudus yang kita terima itu nanti akan menjadi pemimpin di dalam hal melayani pekerjaan Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Selanjutnya, Roh Kudus itu nanti menjadi pemimpin, menjadi kepala, menuntut di dalam hal melayani pekerjaan Tuhan. Haleluya. Kalau kita melayani tanpa pemimpin, kita tidak bisa berbuat sesuatu yang baik kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Maka sesuai dengan suratan 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 27, saudaraku, orang yang diurapi Tuhan tidak perlu diajar oleh orang lain. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus tidak perlu diajar oleh orang lain. Sebab ajarannya itu benar, tidak dusta. Amin, saudaraku. Demikian juga orang yang melayani Tuhan, orang yang diurapi melayani Tuhan, dia akan dipimpin di dalam hal melayani pekerjaan Tuhan. Sakaria 14 ayat 8. Sakaria 14 ayat yang ke-8. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Pada waktu itu akan mengalir air kehidupan dari Yerusalem. Pada waktu itu akan mengalir air kehidupan dari Yerusalem. Terus Setengahnya mengalir ke laut timur, setengahnya mengalir ke laut timur, dan setengahnya lagi mengalir ke laut barat. setengahnya lagi mengalir ke laut barat. Terus Hal itu akan terus berlangsung dalam musim panas dan dalam musim dingin. air kehidupan mengalir, air kehidupan mengalir dari Yerusalem. Air kehidupan mengalir dari Yerusalem. Setengahnya ke laut timur, setengahnya lagi ke laut barat. Amin, saudaraku. Amin. Setengahnya lagi ke laut barat. Keterangan, setengahnya mengalir ke laut timur. Setengahnya mengalir ke laut timur. Keterangan, setengahnya mengalir ke laut timur. Menunjuk kegerakan Roh Kudus hujan awal. Itu menunjuk kegerakan Roh Kudus hujan awal. Saudaraku, kegerakan Roh Kudus hujan awal itu, ya, perhatikan itu, kegerakan Roh Kudus hujan awal itu
dimulai dari 12 rasul. Kemudian bertambah menjadi 120 orang di loteng Yerusalem. Lalu bertambah lagi menjadi 3.000 jiwa lewat khotbah Petrus. Amin, saudaraku. Amin. Lewat khotbah Petrus. Puji Tuhan. Kisah Rasul. Kisah Rasul pasal yang kedua. Kisah Rasul pasal yang kedua. Ayat 37 sampai 38. Demikian firman Tuhan. Ya. Khotbah Petrus. Terus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Terus. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, 3.000 orang yang dimenangkan ini lewat khotbah Petrus. Saudaraku, hati mereka terharu. Lalu bertanya kepada Petrus, selanjutnya apa yang harus kami perbuat? Jawab Petrus, bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia. Lihat, 3.000 jiwa bertobat, mereka dibaptis, selanjutnya menerima karunia Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan. Inilah kegerakan Roh Kudus, hujan awal. Amin. Kemudian kita akan melihat akhir dari kegerakan Roh Kudus, hujan awal. Kisah Rasul pasal yang ke-2 ayat 41 sampai 42. Cara hidup Jumat yang pertama, kegerakan Roh Kudus, hujan awal, gereja mula-mula. Terus orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Jadi kegerakan Roh Kudus hujan awal itu, saudara, diawali, saya ulangi diawali dari 12 orang, itulah murid-murid Yesus. Kemudian bertambah lagi 120 orang di atas loteng Yerusalem. Kemudian bertambah lagi berkali lipat ganda menjadi 3.000 jiwa lewat khotbah Petrus. Mereka bertobat, dibaptis dan menerima karunia Roh Kudus. Amin, saudara. Kemudian akhir dari kegerakan Roh Kudus hujan awal ini persis kita bisa temukan di ayat 42. Baca. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Puji Tuhan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, yaitu tekun dalam tekun dalam persekutuan, 2 tekun dalam pemecahan roti, 3 tekun dalam berdoa. Puji Tuhan. Inilah pengajaran rasul-rasul. Tekun dalam persekutuan, dalam pemecahan roti, yang ketiga dalam berdoa. Inilah pengajaran rasul-rasul. Puji Tuhan. Kita lanjut mengenai air yang mengalir ke Laut Timur. Kalau dikaitkan dengan pola tabernakel, air kehidupan yang mengalir ke Laut Timur, kalau dikaitkan dengan pola tabernakel, terkena pada pintu gerbang, terkena kepada pintu gerbang. Puji Tuhan. Kalau kita dikaitkan dengan pola tabernakel, terkena kepada pintu gerbang. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Pintu gerbang berarti percaya. Pintu gerbang artinya percaya. Kemudian berada di halaman. Kemudian berada di halaman dengan 2 alat. Kemudian berada di halaman dengan 2 alat, yaitu mezbah korban bakaran
dan kolam pembasuhan. Mesbah korban bakaran dan kolam pembasuhan. Puji Tuhan. Kelihatan ya? Kelihatan? Puji Tuhan. Mesbah korban bakaran menunjuk pertobatan. Jadi setelah percaya bertobat. Kemudian kolam pembasuhan menunjuk baptisan air. Jadi setelah percaya bertobat, lalu dibaptis air, selanjutnya berada di dalam ruangan suci dengan melewati pintu kemah. Selanjutnya berada di dalam ruangan suci dengan melewati pintu kemah. Ini pintu kemah. Pintu kemah menunjuk baptisan Roh El Kudus. Menunjuk baptisan Roh El Kudus. Puji Tuhan. Jadi setengah mengalir ke laut timur itu dimulai dari pintu gerbang, percaya, lalu bertobat, mesbah korban bakaran, kemudian dibaptis air, itulah kolam pembasuhan, lalu berada di dalam ruangan suci dengan melewati pintu kemah. Pintu kemah itu menunjuk baptisan kudus, lalu akhirnya berada, kemudian di dalam ruangan suci terdapat 3 macam alat. Di dalam ruangan suci terdapat 3 macam alat. Yang satu, meja roti sajian. Satu meja roti sajian. Di dalam ruangan suci terdapat 3 macam alat. Satu meja roti sajian, 2 pelita emas, 3 mesbah dupa. Satu meja roti sajian, artinya tekun dalam pemecahan roti lewat ibadah pendalaman Alkitab dan perjamuan suci. Amin, saudaraku. Jadi sinkron ya. Haleluya. Meja roti sajian artinya tekun dalam pemecahan roti lewat ibadah pendalaman Alkitab dan perjamuan suci. 2, pelita emas artinya tekun dalam persekutuan lewat ibadah raya minggu disertai dengan kesaksian. 3, mesbah dupa artinya tekun dalam berdoa lewat ibadah doa penyembahan. Puji Tuhan. Haleluya. Amin, saudaraku. Amin. Itulah air kehidupan yang setengah mengalir ke laut di timur. Lebih rinci kita melihat air yang mengalir ke setengah ke laut timur. Yeskiel 47. Yeskiel 47 ayat 1 baca. Demikian firman Tuhan. Kiranya kita diberkati. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baca. Sungai yang keluar dari bait suci. Sungai yang keluar dari bait suci. Kemudian dia membawa aku kembali ke pintu bait suci. Kemudian dia membawa aku kembali ke pintu bait suci. Terus Dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu ya, dan mengalir menuju ke timur. mengalir air kehidupan, mengalir menuju ke timur. Terus Sebab bait suci juga menghadap ke timur. sebab bait suci itu menghadap ke timur. Terus Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu Iya. sebelah selatan Misbah. puji Tuhan. Perhatikan ya. Air kehidupan itu mengalir menuju ke timur. Amin. Amin. Artinya Tuhan mau membawa manusia berdosa kembali kepada hadirat bahkan sampai nanti kepada kemuliaan. Itu maksudnya. Sebagaimana tadi pernyataan daripada Yeskiel di sini, kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci. Puji Tuhan, ke pintu bait suci. Haleluya. Sebab bait suci itu juga menghadap ke timur. Jadi kalau air kehidupan itu mengalir menuju ke timur, artinya Tuhan mau membawa manusia berdosa kembali kepada hadirat Tuhan sampai ke pada kemuliaannya. Puji Tuhan. Ini adalah suatu anugerah. Ini adalah kasih, ini rahmat
dan kasih karunia yang dianugerahkan kepada manusia berdosa, supaya kita mengerti nanti. Puji Tuhan, saya akan buktikan. Kejadian pasal 3. Kejadian pasal 3 ayat 23 sampai 24 bacanya. Demikian firman Tuhan. Kejadian pasal 3 ayat yang ke Kejadian pasal 3, saudaraku, Kejadian pasal yang kedua, saudaraku, Tuhan menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden. Tujuannya untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kemudian syaratnya harus mengikuti perintah dan larangan. Amin, saudaraku. Hal yang sama juga dengan kita malam ini. Kita ditempatkan oleh Tuhan di dalam rumah Tuhan, di dalam tata kemuliaannya ini, tujuannya untuk mengusahakan dan memelihara ibadah-ibadah yang Tuhan percayakan. 3 macam ibadah pokok itu adalah ibadah pendalaman kitab, ibadah minggu, ibadah doa penyembahan, itu ibadah yang berasal dari surga, dari Allah turun dari surga ke bumi. Itu peristiwa itu bisa kita lakukan Keluaran pasal yang ke 20. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, kemudian itu pasal yang kedua. Tetapi di pasal yang ketiga, Kejadian pasal yang ketiga, saudaraku, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5, ayat 1 sampai dengan ayat ke-7, Adam dan Hawa diperdaya oleh ular. Singkatnya, ayat yang ke-8, ayat yang ke-6 sampai 7, mereka menyadari bahwa mereka telah telanjang. Setelah mereka melanggar hukum Allah, jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa menyadari bahwa mereka telanjang. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Kemudian kita perhatikan ayat 23, ayat 24. Yosua baca baik-baik. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden. Bolehlah ayat 21 ya. Kemurahan itu dimulai dari ayat 1, baca ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang Ya. untuk manusia dan untuk istrinya itu. Ya. Lalu mengenakannya kepada mereka. Kasih Allah dan Roh Kudus itu mulai mengalir setelah manusia jatuh dalam dosa. Baca terus. Berfirmanlah Tuhan Allah, Ya. sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Terus Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, usir dia dari Taman Eden, terus supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. ayat 24. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden, Dia kalau mengusir manusia itu Taman Eden. Kemudian di sebelah timur Taman Eden itu di timur. Pintunya Taman Eden di sebelah timur itu. Terus ditempatkannya lah beberapa keruk dengan pedang yang bernyala-nyala, ditutup dan dijaga oleh 2 kerub terus dan menyambar-nyambar terus untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Iya. Jadi saudaraku, perhatikan, setelah Adam dan Hawa melanggar hukum Allah, mereka menjadi telanjang, pendeknya jatuh dalam dosa. Selanjutnya mereka diusir dari Taman Eden. Setelah diusir dari Taman Eden, pintu di sebelah timur Taman Eden juga ditutup. Dan beberapa kerub ditempatkan, ditugaskan menjaga pintu ke pohon kehidupan. Amin, saudaraku. Amin. Jadi setelah manusia jatuh dalam dosa, mereka diusir ke Taman Eden. Lalu pintu di sebelah timur dari Taman Eden ditutup. Lalu
Beberapa kerub ditempatkan, ditugaskan menjaga pintu ke pohon kehidupan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Karena dapat dipahami dengan baik. Kesimpulannya, sungai Allah yang mengalir ke arah timur itu merupakan kemurahan kemurahan Allah yang dinyatakan kepada manusia yang berdosa, yaitu saat Adam jatuh dalam dosa. Amin, saudaraku. Jadi dimulai dari ayat 21 sampai dengan ayat 24, kasih Allah beserta kuasa Roh Kudus itu mulai sudah bekerja, mulai sudah mengalir. Dan kalau itu mengalir, air kehidupan, itulah kegerakan Roh Kudus itu mengalir, itu adalah merupakan kemurahan Tuhan kepada manusia berdosa. Seolah-olah kita dijemput kembali untuk dibawa masuk melalui pintu di sebelah timur. Seolah-olah seperti itu, saudara. Paham maksud saya? Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Entah berapa banyak dosa yang kita perbuat dan berapa jahatnya kehidupan kita ini, tetapi oleh kegerakan Roh Kudus sejak awal terjadi nyata kemurahan Tuhan menjemput manusia berdosa untuk akhirnya dibawa kembali kepada hadirat Tuhan sampai ke dalam kemuliaan yang kekal. Satu kali telah itu rencana Tuhan. Maka saudaraku, kalau malam ini kita menerima Roh Kudus, itu kemurahan. Apa tandanya? Kita ada di dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Ini ibadah ini merupakan kegiatan roh, dan Roh Tuhan yang memimpin kita dalam setiap pertemuan ibadah, dalam melayani pekerjaan Tuhan. Jadi ini bukan lagi karena suatu kerinduan manusia, dan kita berada di dalam rumah Tuhan, melayani Tuhan bukan lagi karena bukan sebatas pengertian yang benar, tetapi lebih daripada itu. Tapi Tuhan mau bekali kita, yaitu dengan air kehidupan, yaitu Roh Kudus yang akan kita terima dari Tuhan, untuk terus memimpin kehidupan kita. Amin. Amin. Puji Tuhan. Amin. Itulah rahmat dan kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Yohanes 4, Yeskiel maksud saya, Yeskiel 47. Kita kembali membaca Yeskiel 47 ayat 3 sampai dengan ayat 5. Baca Yeskiel 47 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Ya. Baca ayat 2. Lalu diiringinya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh, air itu membuang dari sebelah selatan. Ayat 3. Sedang orang itu pergi ke arah timur. Perhatikan ayat 3 sampai 5. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Terus ia memukul 1000 hasta. Dan menyuruh aku masuk dalam air itu. Ya. Maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Dalamnya air itu sampai di pergelangan kaki 1000 hasta pertama. Ayat 4. Ia memukul 1000 hasta lagi. Untuk yang kedua kali itu. Dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Ya. Sekarang sudah sampai di lutut. Ya, sudah sampai di lutut. Terus kemudian ia memukul 1000 hasta lagi. Dan ketiga. Dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Ya. Sekarang sudah sampai di pinggang.
Terus ayat 5. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Yang keempat tadi, ya. Betul ya. Terus Sekarang air itu sudah menjadi sungai. sudah menjadi sungai. Terus Di mana aku tidak dapat berjalan lagi. dia tidak bisa lagi berjalan menyeberanginya. Terus Sebab air itu sudah meninggi. sudah meninggi. Sehingga orang dapat berenang di Ya. suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Di sini kita melihat air yang mengalir ke sebelah timur itu diukur oleh Nabi Yeskiel dalam satu penglihatannya. 1000 hasta yang pertama dalamnya air sepergelangan kaki atau semata kaki. Ya, amin serbu, semata kaki ya. 1000 hasta yang pertama di dalamnya air sepergelangan kaki atau semata kaki ya. Amin serbu. Amin. Kemudian 1000 hasta yang kedua dalamnya air sampai di lutut. Sampai di lutut, puji Tuhan. Lalu 1000 hasta yang ketiga dalamnya air sepinggang. Kemudian yang keempat, 1000 hasta yang keempat, air sudah menjadi sungai sehingga orang dapat berenang, suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Puji Tuhan. Mari kita lihat pengertian secara rohani, pengertian rohaninya. Di ayat 9 sampai 10 pembacaan apa? Ia berkata kepadaku, Ya, sungai ini mengalir menuju wilayah timur ya, dan menurun ke Araba Yordan Araba Yordan. Terus, dan bermuara di Laut Asin. ya, Air yang mengandung banyak garam air laut masih terus. dan air itu menjadi tawar. Ya, terus, Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, ya, segala makhluk hidup yang berteriak hidup, terus, akan hidup. dia akan hidup, terus, Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak. sangat banyak, subur, terus, Sebab kemana saja air itu sampai, ya, air laut di situ menjadi tawar. air laut menjadi tawar, Dan kemana saja sungai itu mengalir, Ya. semuanya di sana hidup. ada hidup, terus, Maka penangkap ikan penuh sepanjang tepinya, ya, mulai dari NGD mulai dari NGD, sampai NG lain. lain, Daerah itu menjadi penjemuran buka. diberkati, terus, Dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan. terus, Seperti ikan-ikan di laut besar sangat banyak. kesimpulannya, sungai dari Allah yaitu Roh Kudus adalah ajaib, dahsyat, luar biasa karena membawa kehidupan, juga membawa kesuburan dan kelimpahan. Inilah kegerakan Roh Kudus yang membawa kepada keselamatan jiwa-jiwa dari semua bangsa menjadi percaya kepada Allah. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan. Jadi kesimpulannya, sungai dari Allah yaitu Roh Kudus, ajaib, dahsyat, luar biasa, karena membawa kepada kehidupan, membawa kepada terjadi kesungguhan, terjadi kesuburan, kelimpahan di dalam segala perkara. Inilah kegerakan Roh Kudus nanti membawa kita kepada keselamatan jiwa-jiwa dari semua bangsa untuk menjadi percaya kepada Allah, berada di dalam hadirat Allah, sampai kelak nanti dibawa di dalam kemuliaan Allah. Oh, sungai dari Allah luar biasa, ajaib. Amin. Amin. Oh, sungai dari Allah luar biasa, ajaib. Dahsyat, membawa kepada kesembuhan, kehidupan, membawa kepada kelimpahan, diberkati dengan dan membawa kepada keselamatan jiwa-jiwa dari semua bangsa percaya di hadirat Tuhan
dan telah dipermuliakan. Puji Tuhan. Kemudian kalau kita perhatikan tadi, di situ ikan-ikan menjadi sangat banyak. Ikan-ikan menjadi sangat banyak. Jiwa-jiwa akan menjadi bertambah-tambah. Tadi kita sudah mulai lihat tadi, gerak Roh Kudus sudah awal dimulai daripada 12 jiwa, 12 rasul. Tambah lagi 120 jiwa di loteng Yerusalem. Bertambah lagi menjadi 3.000 jiwa. Dan terus akan terus bertambah. Sungai dari Allah ajaib. Membawa kita ke dari timur. Dia mengalir ke timur untuk membawa manusia orang berdosa kepada hadirat Tuhan. Nanti dipermuliakan. Ya, amin saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Saat saya membaca ini kembali 2 ayat 8 sampai 9, nanti saya terbeban untuk melanjutkan kembali bekal yang kedua. Yaitu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Boaz. Jikalau engkau haus, minumlah dari air yang dicendong oleh pekerja. Ini bekal yang luar biasa. Suatu air dari Allah memberi kehidupan, memberi keselamatan, memberi kelimpahan, diberkati dengan limpah, kesyukuran dan lain sebagainya. Dan nanti membawa kepada keselamatan terhadap bangsa-bangsa semakin percaya kepada Tuhan, dibawa kepada Tuhan dan di dalam kemuliaan kita. Hanya dalam mengambil iman. Puji Tuhan. Maka jangan mendukakan Roh Kudus Allah menjelang hari pemeteraian ini. Dia telah bekerja di ladang Tuhan. Senantiasa berada di jalur perlombaan, berkobar-kobar di dalam layar. Api Roh Kudus tidak terpadamkan, membawa kita kepada hadirat Tuhan, dan jumlah jiwa akan bertambah. Amin. Biar kerajaan Tuhan tambahkan jiwa-jiwa dalam pembenaran ini, sebab pekerjaan besar sedang menantikan kita sebenarnya. Amin. Puji Tuhan. Inilah gerakan Kudus yang membawa kepada keselamatan jiwa-jiwa dari semua bangsa untuk menjadi percaya kepada Allah. Jadi tadi 1000 hasta pertama semata kaki atau sepergelangan kaki, 1000 hasta kedua dalamnya air selutut, 1000 hasta yang ketiga setinggal, 1000 hasta yang keempat sudah menjadi sungai, orang tidak bisa lagi berjalan selain berenang. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Jadi kesimpulannya 4.000 hasta ini menunjuk kepada 4.000 tahun dari Adam sampai kepada Yesus dan pencurahan Roh Kudus. Jadi Adam sampai kepada Abraham 2.000 tahun, Abraham sampai kepada Yesus naik Roh Kudus turun itu 2.000 tahun. Puji Tuhan. Terjadilah kegerakan Roh Kudus hujan. Inilah kegerakan Roh Kudus hujan awal. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Jadi suatu kemurahan besar nyata kepada manusia berdosa. Kerajaan dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Tidak usah lemas-lemas kalau sedikit. Dan tidak usah lemas-lemas. Engkau tidak perlu dipengaruhi keadaan. Engkau harus dipengaruhi gerakan Roh Kudus. Roh Kudus harus terus memimpin kehidupan kita. Tidak usah lemas-lemas. Saya sendiri juga tidak lemas-lemas. Amin saudara. Puji Tuhan. Amin. Tidak boleh melayani karena situasi kondisi. Tidak boleh melayani karena ada sesuatu. Tapi melayani harus dalam gerakan yang dibimbing oleh gerakan Roh Kudus. Biar gerakan Roh Kudus terus berlangsung. Amin saudaraku. Gerakan Roh Kudus sudah awal sudah berlangsung, diberkati banyak jiwa. Sungguh dahsyat, luar biasa, ajaib. Berkat melimpah.
Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sekarang keterangan. Setengahnya air mengalir ke laut barat. Tadi keterangan setengah ke laut timur. Sekarang keterangan setengah air itu mengalir ke laut barat. Menunjuk ke gerakan Roh Kudus hujan akhir. Menunjuk ke gerakan Roh Kudus hujan akhir. Membawa kita sampai kepada kesempurnaan, yaitu kehidupan mereka. Puji Tuhan. Setengah ke laut barat menunjuk ke gerakan Roh Kudus hujan akhir, membawa kita sampai kepada kesempurnaan, yaitu kehidupan yang kekal. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, kita lihat dulu dalam, kalau dikaitkan dengan pola tabernakel, itu terkait kepada ruangan maha suci. Kalau tadi itu gerbang, dia di sebelah timur. Tadi setengah lagi air itu mengalir ke barat. Wahyu 22. Wahyu 22 ayat 1 terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Ya. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan. Sungai air kehidupan. Terus yang jernih bagaikan kristal. Ya. Dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta Anak Domba itu. Sungai air kehidupan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta Anak Domba. Sungai air kehidupan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta Anak Domba. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, saudaraku, kemudian sungai air kehidupan itu jernih bagaikan kristal. Jernih bagaikan kristal. Puji Tuhan. Kristal itu berarti transparan. Kristal sama artinya transparan. Ya, berarti kristal itu sama artinya transparan. Amin. Amin. Berarti tampil apa adanya. Tampil apa adanya. Luar dalam sama. Puji Tuhan, luar dalam sama. Jadi kalau terlihat bagian luar indah, kiranya keindahan yang terlihat di luar itu berasal dari dalam. Amin. Kalau di luarnya saja indah, tapi dalam hatinya tidak indah, itu bukan kristal. Kristal sama transparan. Berarti tampil apa adanya, luar dalam sama. Kalau jadi yang terlihat, keindahan yang terlihat di luar itu berasal dari keindahan dari dalam. Kalau di luarnya indah, di dalamnya tidak, berarti itu bukan transparan. Masih banyak, masih ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Puji Tuhan. Digambarkan seperti kuburan di labor putih. Jadi dilihat baik, tapi di dalamnya penuh dengan tulang belulang yang berbau busuk. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Jadi kesimpulannya, saudaraku, kegerakan Kudus hujan akhir ini menjadikan kita sebagai kehidupan yang transparan, tampil apa adanya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, surga. Amin. Kemudian Lot pada ayat 2 sampai dengan ayat 5. Kita pernah jalan kota itu, Ya. yaitu di seberang menyeberang sungai itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan ya, yang berbuah 12 kali, ya, tiap-tiap bulan sekali. ya. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Perhatikan, di seberang menyeberang sungai itu ada pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali. Berarti, saudaraku, air kehidupan ini, saudaraku, juga membawa berkat
dan kelimpahan, juga kesuburan. Jadi kalau pohon kehidupan itu berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali, itu berbicara tentang kelimpahan. Amin, saudaraku. Berkat melimpah, juga itu juga berbicara tentang kesuburan dan kehidupan. Amin, saudaraku. Memberi kesuburan, kelimpahan, dan kehidupan. Selanjutnya, daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Ya. Daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Daun yang hijau, saudaraku, digunakan untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Berarti ada juga kesembuhan di situ terjadi. Di dalam kegerakan Roh Kudus hujan akhir ini, memberi kehidupan, memberi kesuburan, memberi kelimpahan, bahkan juga memberi kesembuhan. Amin, saudaraku. Memberi kesembuhan. Puji Tuhan. Lalu ayat yang depan. Dan mereka akan melihat wajahnya. Ya. Ayat 3. Maka tidak akan ada lagi. Tadi ayat 1, ayat 2, ayat 1 kristal transparan, ayat 2 memberi kehidupan, kemudian kesuburan, kelimpahan dalam berkat, kemudian bagian yang kedua dari ayat 2 juga memberi kesembuhan. Amin. Amin. Ayat 3 sampai ayat yang ke-5 sekarang. Maka tidak akan ada lagi laknat. Ya. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya. 2, Dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. 3, Mereka akan melihat wajahnya 4, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. 5, Dan malam tidak akan ada lagi di sana. 6, Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. malam tidak lagi terus. Sebab Tuhan akan menerangi mereka. Dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Sebagai raja sampai selama-lamanya. Selanjutnya selanjutnya di sini kita perhatikan air kehidupan, yaitu kegerakan Roh Kudus hujan akhir, membawa sampai kepada kehidupan yang kekal, yaitu kerajaan Allah. Amin, saudaraku. Membawa sampai kepada kehidupan yang kekal, yaitu berada di dalam kerajaan Allah. Selanjutnya di dalam kerajaan Allah ada 7 perkara. Selanjutnya di dalam kerajaan Allah ada 7 perkara. 1, tidak ada lagi laknat. 2, tahta Allah dan tahta anak domba ada di dalamnya. 3, hamba-hambanya beribadah kepadanya. 4, mereka akan melihat wajahnya. 5, namanya akan tertulis di dahi mereka. 6, malam tidak akan ada lagi. 7, mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Oh, sungai dari Allah, sungai air kehidupan, memberi kepada kehidupan, memberi kesuburan, memberi kelimpahan, memberi kesembuhan, sampai nanti kelak berada di dalam kemuliaan yang kita berada pada tahta Allah, kemuliaan yang kita. Di dalamnya ada 7 perkara. 1, saya sudah sampaikan tadi, saya ulangi. 1, tidak ada lagi laknat. 2, tahta Allah dan tahta anak domba ada di tahta Allah dan tahta anak domba ada di dalamnya. 3, hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. 4, mereka akan melihat wajahnya. 5, namanya akan tertulis dari mereka. 6, malam tidak akan ada lagi. 7, mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Raja dapat dipahami dengan baik. Inilah 7 perkara di dalam kemuliaan yang kekal. 7 perkara dan 2 hal. Dari 7 perkara ini ada 2 hal penting diperhatikan. Itu perkara yang ketiga, beribadah kepadanya. Kemudian perkara yang ke-7, memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya, sama dengan melayani Tuhan, beribadah dan melayani. Dari 7 perkara itu ada 2 perkara penting yang tidak boleh dilupakan. Perkara ketiga, beribadah, dan perkara yang ke-7, melayani. Jadi, saudara, siapa orang yang beribadah dan melayani dalam kerajaan surga? Adalah orang yang beribadah dan melayani di dalam ketika masih berada di bumi.
Dapat dipahami saudaraku? Ibadah yang kita jalankan, ibadah dengan pola tabernakel itu merupakan gambaran dan bayangan dari apa yang ada di dalam kerajaan surga. Pengajaran beribadah lewat pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel itu merupakan gambaran dan bayangan dari apa yang ada di dalam kerajaan surga. Maka sekali lagi saya sampaikan bahwa kita ini adalah orang-orang yang mendapat kemurahan yang besar, luar biasa. Kita ini ibarat mendapat loteri undian, seperti jubah yang maha indah itu diundi. Jubah itu tidak terjadi dari atas sampai di bawah. Itu jubah yang maha indah, jubah dari seorang imam besar itu diperoleh lewat undian. Jadi kalau kita bisa menikmati ibadah dan pelayanan di tengah-tengahnya imam besar hadir untuk mengadakan perdamaian dosa, itu kemurahan Tuhan. Itu loteri undian kepada kita sebagai bangsa kafir. Amin. Dapat dipahami? Amin. Puji Tuhan. Jadi kalau kita beribadah dan melayani sesuai dengan pola tabernakel, itu merupakan gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga. Jadi kita dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa kegerakan Roh Kudus hujan awal dan kegerakan Roh Kudus hujan akhir ini betul-betul membawa kita kembali kepada hadirat Tuhan sampai akhirnya kekal berada di dalam kemuliaan yang kekal. Puji Tuhan. Kita saling berdoakan supaya betul-betul kita hidup di dalam kuasa Roh Kudus yang besar, untuk memimpin kita dalam kegerakan Kudus hujan ini. Ayat terakhir, Injil Matius pasal 24. Injil Matius pasal 24 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Ya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur. Ya, kegiatan di dalam rumah Tuhan itu kegerakan dalam kegiatan yang ada di dalam rumah Tuhan itu begitu cepat, secepat kilat memancar dari sebelah timur terus dan melontarkan cahayanya sampai ke barat terus. Demikian pula kedatangan anak manusia. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, pembangunan tubuh Kristus yang sempurna akan membawa kita sampai kepada kemuliaan yang kekal. Biarlah kiranya kita tetap berada, biarlah kita sungguh-sungguh berada dalam kegerakan Roh Kudus hujan akhir ini untuk membawa kita masuk di dalam pembentukan tubuh Kristus yang sempurna dari timur sampai ke barat, sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Tuhan Yesus memberikan kita kasih karunia-Nya.